Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan materi terkait diet planning diabetes mellitus yang beranggotakan yang pertama Agustina, yang kedua Anggestia Sakina, yang ketiga Elza Puspita Apriliansa, yang keempat Latifatun Almalia, yang kelima Kiki Milata Ilahina, dan yang terakhir Siti Tanti Maulidia Maini. Langsung saja untuk definisi diabetes mellitus itu, DM merupakan penyakit metabolit yang ditandai dengan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. DM merupakan suatu penyakit yang disebabkan menurunnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Penurunan ini mengakibatkan seluruh glukosa atau gula yang dikonsumsi tubuh tidak dapat diproses secara sempurna, sehingga kadar glukosa dalam tubuh itu meningkat. Menu sehat diabetes mellitus. Penentuan menu sehat bagi penderita diabetes digolongkan menjadi beberapa menu berdasarkan jumlah kalori, di mana jumlah kalori ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT, di mana IMT kurang dari 18,5, yaitu menu sehat diabetes dengan kalori 2100, berat badan kurus 18,5 sampai 22,9, 2500 kalori, berat badan normal lebih dari 23 atau 1500 kalori, kelebihan berat badan. Menurut Kusriani 2006, pada menu sehat diabetes dijelaskan tips menu sehat yaitu sebagai berikut. 1. Buatlah menu yang variatif. 2. Pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi dan kacang-kacangan dalam menu. 3. Hindari konsumsi gula atau gunakan gula diet. 4. Dalam memasak gunakan minyak sedikit mungkin. Selanjutnya yaitu yang kelima, hindari makanan manis. Kemudian perbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur. Kemudian ada perbanyak rempah dalam masakan. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu hindari proses memasak yang lama dan menggunakan panas yang lama. Diabetes mellitus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan makanan sehat bagi penderita DM. Yang pertama, yang A, yaitu ada jadwal. Pengaturan jadwal makanan sehat bagi penderita diabetes mellitus diatur dalam 6 waktu makanan yang terdiri dari 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Ketetapan jadwal makanan dibutuhkan sebagai pengendali dari kestabilan kadar gula darah penderita DM. Kemudian yang B, yaitu jumlah porsi dalam satu hari. Penyajian makanan tidak dianjurkan dalam jumlah yang banyak, melainkan sedikit demi sedikit namun sering. Makronutrien yang terdapat dalam makanan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya yang ke-C, yaitu jenis makanan yang dibutuhkan penderita DM, yaitu serat yang tinggi, rendah lemak, rendah kalori. Dalam penyajian jenis yang diperlukan yaitu dengan makanan yang seimbang. Faktor jenis adalah hal yang paling sering mengganggu kadar gula darah penderita diabetes mellitus. Sumber energi dalam satu kali makan didapatkan dari 5 macam golongan, yaitu dari bahan pokok, lauk hewani dan lauk nabati, serta sayur A dan sayur B. Selanjutnya adalah pedoman 3J. Apa sih tujuan dari pedoman 3J ini? Jadi pedoman 3J bertujuan untuk mengatur kadar gula darah agar berada dalam batas-batas normal, mencegah terjadinya perubahan cepat kadar gula darah, dan mencegah terjadinya komplikasi di kemudian hari. Manfaat makanan dalam memperhatikan 3J bagi penderita DM tipe 2 ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengontrol kadar gula darah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, untuk mencegah terjadinya komplikasi, dan untuk mencegah resiko terjadinya obesitas. Pengaturan makanan. Dalam pengaturan makanan, pasien dengan diabetes mellitus diatur pola makannya, yaitu untuk sumber karbohidrat, semua karbohidrat dibatasi seperti nasi, bubur, roti, mie, ubi, sagu, sereal, ketan, dan makaroni. Kemudian untuk
sumber protein hewani yang dianjurkan adalah ayam tanpa kulit, kemudian ikan, telur rendah kolesterol atau yang dimakan adalah putih telurnya saja, kemudian daging tidak berlemak. Untuk sumber protein hewani yang dibatasi yaitu protein hewani dengan lemak tinggi seperti kornet, sosis, sarden, otak, jeroan, dan kuning telur. Kemudian sumber protein hewani yang dihindari yaitu keju, abon, dendeng, susu full cream. Selanjutnya untuk sumber protein nabati yang dianjurkan ada tempe, tahu, kacang, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai. Dan untuk sayuran yang dianjurkan ada sayur tinggi serat seperti kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, dan terong. Yang dibatasi ada bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang, pare, wortel, daun katuk. Untuk buah-buahan yang dianjurkan ada jeruk, apel, pepaya, jambu, air, salak, belimbing sesuai kebutuhan. Yang dibatasi ada nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, nangka masak. Yang dihindari ada buah-buahan yang manis dan diawetkan. Contohnya ada durian, nangka, alpukat, kurma, manisan buah. Selanjutnya untuk minuman yang dihindari ada minuman yang mengandung alkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yogurt, dan susu. Menu sehat diabetes mellitus 1.500 kalori pada waktu pagi jam 7 ada nasi goreng untuk 5 porsi. Untuk menunya ada nasi dengan jumlah 5 centong atau 500 gram, ada ayam suwir dengan jumlah 50 gram, ada tomat 1 buah besar atau 100 gram, ada kapri 5 siung, bawang merah 3 siung, bawang putih setengah gelas atau 100 gram, ada minyak 2 sendok makan. Selanjutnya ada jus tomat untuk 1 porsi dengan menu tomat dan dengan jumlah 200 gram. Selanjutnya yaitu untuk menu selingan yaitu jam 10. Yang pertama salad sayuran untuk 2 porsi yang terdiri selada 100 gram, tomat 2 buah besar per 200 gram, paprika 2 buah per 100 gram, wortel 3/4 gelas 150 gram, dan saus yogurt. Kemudian untuk menu siangnya jam 12 yaitu nasi putih dan cumi masak pedas untuk 3 porsi. Yang mana cuminya 400 gram, bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, cabai merah 3 siung, cabai hijau 3 buah, minyaknya 10 sendok makan. Selanjutnya yaitu menu sehat diabetes 1.500 kalori. Yaitu untuk jam pagi pada jam 7 yaitu nasi goreng untuk 5 porsi dan jus tomatnya untuk 1 porsi. Di sini terdiri dari nasi 5 centong yaitu 500 gram, kemudian ada ayam suwirnya 50 gram, tomatnya 1 buah besar 100 gram, kacang kaprinya 5 siung, kemudian bawang merahnya 3 siung, bawang putihnya setengah gelas 100 gram, kemudian minyaknya 2 sendok makan, dan untuk jus tomatnya ada 200 gram. Nah, lalu di sini ada jam malam yaitu jam 7 yang mana ada nasi untuk 1 porsi, pepes ikan untuk 5 porsi, cah kangkung untuk 4 porsi, dan jus pisang nanas. Yang pertama ada pepes ikannya terdiri dari ikan mas yaitu 5 ekor sedang, bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 3 siung, cabai merahnya 2 siung, kunyitnya 2 siung, daun kemanginya 500 gram. Kemudian untuk cah kangkungnya ada 300 gram, tempenya 75 gram, bawangnya 1 buah, bombaynya 1 buah, tomatnya 1 buah, kemudian cabai merahnya 2 sendok makan. Nah, untuk jus pisang nanasnya ada pisang 1 buah, nanasnya 100 gram, kemudian ditambah semangka 50 gram. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.